Halo Milenial, selamat datang di podcast OSIS Mile, media informasi OSIS SMA Negeri 1 Lembang berbasis suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita curahkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul walaupun secara virtual dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kehadirat kejunjungan kita, idola kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kang Bintang Raihan Sulaiman. Kepada Kang Bintang, persilakan. Halo Kang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pematerian, izinkan saya untuk membacakan CV-nya. Nama Bintang Raihan Sulaiman. Lahir Bandung 3 Januari 2001. Alamat Jalan Bayangkara nomor 106. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Riwayat pendidikan SD Negeri Pancasila 2007 sampai 2013, SMP Negeri 1 Lembang 2013 sampai 2016, SMA Negeri 1 Lembang 2016 sampai 2019, Universitas Islam Bandung 2019 sampai sekarang. Riwayat organisasi Sekretaris Umum Putbal Smile 2016-2017, anggota Ikatan Remaja Masjid SMA Negeri 1 Lembang 2016-2017, Wakil Ketua Putbal Smile 2018-2019, Departemen Tarbiyah Ikatan Remaja Masjid SMA Negeri 1 Lembang 2018-2019, Pengurus OSIS SMA Negeri 1 Lembang 2018-2019, Staf Kajian Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung 2019 sampai sekarang, Ketua Angkatan Mahasiswa Fakultas Hukum 2019 sampai sekarang. Prestasi: juara 1 Johar Arifin Cup Zona Purwakarta, juara 3 Johar Arifin Cup Putaran Nasional, juara 2 Liga Pendidikan Indonesia Kabupaten Bandung Barat 2014, juara 1 Liga Pendidikan Indonesia Kabupaten Bandung Barat 2015, juara 3 Liga Pendidikan Indonesia Jawa Barat 2015, pembicara terbaik PKPN 2015, juara 3 Youth 100 United Way 2017, Just Lingard Award Manchester Soccer School Indonesia 2017, The Best Referee Open Cup 2018, The Best Referee Pekan Olahraga Mahasiswa Poltek Ses Kemkes 2018, juara 1 Orasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung 2019, The Best Speaker Debat PKM 2020, anggota Parlemen Kampus 2020. Wah, banyak banget ya Kang ya, capek. Mungkin Dimas 1 atau 2 tahun ke depan lebih banyak dari aku. Amin, semoga ya, lain. Gimana ini Kang kesibukannya selama pandemi ini di kampus? Selama pandemi di kampus jelas ya, kalau masalah tatap muka ada gap tersendiri antara kawan-kawan dosen dan kawan-kawan mahasiswa. Di tengah pandemi ini samalah sama kayak kawan-kawan, kita belajar online tapi tidak mengurangi esensi belajarnya. Oke. Menurut Akang pelajaran online ini bagus nggak sih? Maksudnya efektif nggak sih di universitas? Sebenarnya kalau kita bicara di universitas ataupun jangan hanya di universitas, di tataran SMA, SMP atau SD pun jelas ini sangat menurut saya kurang optimal karena ada hal-hal yang tidak bisa diberikan lewat virtual. Dosen mempunyai kasih sayang, guru mempunyai kasih sayang dari mana-mana tidak bisa tersampaikan kepada mahasiswa, baik kepada siswa itu sendiri. Karena menurut saya pembelajaran bukan hanya sebatas hanya menghitung, menghafal dan lain-lain, tapi ada dukungan moral. Tapi karena ada dukungan moral di sana dari pengajar, kasih sayang dari guru, kasih sayang dari dosen yang impact-nya sebenarnya lebih besar daripada hanya belajar online. Oke. Untuk mempersingkat waktu ya Kang ya, mari langsung masuk ke pematerian.
Pertanyaan pertama nih Kang, menurut Akang merdeka sebagai pelajar itu gimana sih? Merdeka sebagai pelajar. Merdeka, kalau kita bahas bahasa merdeka, merdeka adalah bebas, merdeka adalah tanpa tekanan, merdeka adalah tanpa intimidasi. Dan menurut saya, kalau kita bicara tentang pembelajaran yang merdeka, adalah kita, siswa, mahasiswa, atau siapapun itu yang sedang belajar, mendapatkan kebebasan untuk mengeksplor dirinya seluas-luasnya. Bukan hanya kita terperangkap dengan mata pelajaran yang misalnya seperti hitung-hitungan atau hafalan yang di situ kita tidak bisa belajar mengeksplor diri kita lebih jauh. Tapi belajar merdeka, kita bisa menyeimbangkan bagaimana pelajaran non formal dan non formal, seperti pelajaran-pelajaran di organisasi. Mungkin kawan-kawan di sini juga yang berorganisasi atau kawan-kawan yang mempunyai komunitas-komunitas di luar sekolah, itu juga menurut saya adalah salah satu contoh belajar merdeka, pembelajaran merdeka. Karena pembelajaran merdeka bukan hanya kita bicara soal sekolah, tapi juga kita bicara tentang pembelajaran-pembelajaran yang kita tidak dapat di sekolah. Seperti mungkin pelajaran yang nantinya kita akan pakai untuk terjun di masyarakat. Oh, berarti akang-akang teteh OSIS sama polismen yang di sini insya Allah ya pelajar-pelajar yang merdeka, amin. Oke Kang, lanjut ke pertanyaan kedua Kang. Apa sih Kang peran pemuda untuk kemajuan bangsa Indonesia untuk periode emas 2045? Peran pemuda jelas sekali ya. Bangsa ini merdeka karena pemuda. Kalau kita bicara tentang sejarah, kita lihat bahwa dulu bangsa ini pemuda-pemuda bangsa ini mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan menurut saya, pemuda sampai kapanpun akan terus berjaya. Bukan hanya pemuda, tapi juga orang-orang yang berjiwa muda. Kenapa? Ada satu pepatah yang berkata bahwa masa depan suatu bangsa ada di tangan pemudanya. Maka untuk Indonesia, jangankan Indonesia, dunia pun, peran penting pemuda akan sangat menonjol untuk kemajuan-kemajuan teknologi dan lain-lain sebagainya. Maka pemuda adalah sosok sentral, apalagi kalau kita lihat tagline pemerintah Indonesia Emas di tahun 2045, bahwa berarti siapa yang menjadi golongan emas? Ya kita-kita ini, kawan-kawan yang sekarang mungkin kelas 12, kawan-kawan yang kelas 11, kelas 10, yang 10, 20 atau 30 tahun ke depan akan memimpin bangsa ini. Amin. Maka kalau kita bicara tentang pemuda, kita tidak akan jauh-jauh tentang apa sih peran pemuda itu. Dan menurut saya, peran pemuda adalah sebagai motor dan generator. Kalau kita bicara pemuda hari ini, kita melihat banyak kawan-kawan di luar sana yang pemuda yang memberikan banyak kemanfaatan. Dan itu juga menurut saya adalah salah satu peran pemuda. Pemuda itu adalah seseorang yang memberikan kemanfaatan, bukan hanya seseorang yang mementingkan ego mereka. Kemanfaatan ini akan bertindak lanjut lebih besar untuk kemajuan bangsa ini. Kita ambil contoh Tan Malaka. Tan Malaka salah satu pemuda, salah satu revolusioner Indonesia. Berkat beliau, golongan-golongan muda pada saat itu bisa bergerak dan menggeliat, Celebes, Yong Ambon dan lain-lain. Maka sekarang ini juga adalah momentum kita sebagai pemuda untuk membangun generasi emas di 2045. Seperti itu Kang Dimas. Oh, tadi Dimas dikit tertarik dengan stigma yang pemuda mendesak-desak orang tua tuh kayak gimana sih? Kalau kita belajar sejarah, belajar PKN, waktu Bung Karno dan Bung Hatta enggan untuk segera memerdekakan Indonesia karena waktu itu Jepang atau Nippon sepakat untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Pada saat mereka kalah di Perang Dunia Kedua, waktu itu golongan muda mendesak pemerintah Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Karena menurut mereka kalau tidak sekarang kapan lagi?
Oh, itu aja Kang. Eh, Pertanyaan ketiga Kang, kekuatan pemuda Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain menurut Akang apa sih? Kekuatan pemuda Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Pertama jelas, kalau saya gitu sama teman kawan-kawan di kampus selalu berkata kalau ada kawan-kawan yang di luar Jawa, satu rasa, satu cita, satu beta. Kenapa ada itu? Karena kita terlahir di bangsa yang dari Sabang sampai Merauke, banyak suku bangsa, banyak bahasa, banyak ras, dan banyak budaya. Dan itulah yang membuat kita semakin kuat. Kadang di negara-negara lain kita sering lihat peran pemuda mereka sampai mana sih? Peran pemuda mereka sampai mana? Kalau kita lihat misalnya masalah pemerintahan yang sekarang sedang RUU KUHP, RUU KPK dan lain-lain. Pemuda dari Sabang sampai Merauke sepakat untuk menolak itu. Dan mereka turun ke jalan, mereka menyuarakan protes-protesnya terhadap pemerintah. Karena mereka punya satu rasa, satu cita, satu beta, yang artinya satu rasa, satu penanggungan. Dan kita punya banyak hal-hal seperti itu. Sedangkan di sana, di luar sana, kadang orang-orang tidak berpikiran seperti itu. Orang-orang banyak berpikiran bahwa saya, kamu. Tapi kita punya satu dasar yang diletakkan kepada pemuda dari zaman dahulu kala adalah rasa gotong royong, rasa tolong menolong. Dan itulah kelebihan-kelebihan yang seharusnya pemuda kita, kawan-kawan sekalian yang di rumah atau kawan-kawan sekalian yang di sini bisa memanfaatkan itu. Perbedaan bukan menjadi penghalang, tapi perbedaan menjadi persatuan. Perbedaan bukan menjadi penghalang tapi akan menjadi persatuan. Mantap ya, mantap enggak? Langsung ya Kang ya, ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih masalah utama pemuda Indonesia yang harus segera diselesaikan sebelum mencapai periode Indonesia Emas 2045? Masalah pemuda Indonesia yang harus diselesaikan, kalau kita nggak boleh skeptis ya, nggak boleh melihat sesuatu dari hanya satu sudut pandang. Kalau kita ingin misalnya kawan-kawan misalnya kita ingin mencapai masa emasnya Indonesia di 2045, harus ada sinergi yang kuat. Kita tidak bisa hanya berbicara soal apa sih kekurangan pemuda, tapi kita juga harus berbicara bagaimana langkah-langkah pemerintahan untuk menyiapkan ini. Apa kekurangan pemerintahan dalam menyiapkan ini? Apa kekurangan pemuda dalam menyiapkan Indonesia Emas ini? Kalau kita bicara tentang pemuda, jelas hari ini pemuda di Indonesia kebanyakan adalah pemuda-pemuda yang dunianya bukan di dunia nyata, tapi di dunia maya. Kita boleh lihat berapa banyak orang-orang yang datang berdiskusi, ngobrol sama teman-temannya di rumahnya, di tongkrongannya atau di mana, sama berapa banyak teman-teman yang main TikTok. Gak ada Kang Kamil. Berapa banyak teman-teman yang nongkrong, yang ngobrol, yang berdiskusi sama teman-teman yang bermain Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Tapi itu juga bukan hal jelek ya. Karena banyak sekali influencer-influencer di negeri ini, di TikTok, di YouTube, di Instagram yang mampu membawa semangat itu, mampu membawa motivasi untuk Indonesia Emas ini. Salah satunya kalau di grup band kita tahu Fish, teman-teman Fish di sana bisa mengangkat semangat pemuda yang ya anak-anak band ya, kalau kita lihat dulu gitu kan, siapa sih anak-anak band yang care akan pemerintahan, care akan masa depan bangsanya? Tapi kawan-kawan Fish bisa mengangkat ini. Gitu. Maka kekurangan yang saya dalami adalah kurangnya pemuda literasi. Kalau bicara masalah pemuda, masalah saya, pemuda ada 3 hal kawan-kawan. Literasi, diskusi, dan aksi. Literasi, diskusi, dan aksi. Banyaknya kawan-kawan yang sekarang mungkin memanfaatkan sosial media hanya untuk pansos ya? Enggak pansos juga. Dimas kali ya? Iya. Nah, tapi
hanya untuk bersenang-senang. Padahal sosial media ini bisa jadi wadah yang sangat luar biasa, dan itu dibuktikan. Skinny 24 kita bisa lihat kan bagaimana kontribusinya untuk negeri ini hari ini. Maka masalahnya adalah bagaimana pemuda ini bisa memperbaiki sistem-sistem yang dimana menjadi kebiasaan tapi itu menjadi sesuatu yang berharga atau mempunyai interest. Kalau kita bicara soal pemuda masa kini, kadang masalah-masalah yang mereka timbulkan tidak bisa mereka tanggulangi. Dan sarana-sarana yang ada bukan mereka kurang memanfaatkannya dengan baik. Ya. Jadi menurut saya apa yang harus diperbaiki secepatnya adalah pola pikirnya. Pola pikir untuk memaksimalkan setiap sarana yang ada untuk membangun bangsa. Bukan hanya misalnya, bukan kita nggak boleh have fun ya, kita nggak boleh YouTube nonton korigor gitu kan, bukan gitu. Tapi ada hal-hal yang bisa kita ambil, hal-hal yang bisa kita ambil, kita maksimalkan untuk kemajuan bangsa ini. Begitu pula di pandangan pemerintahan, seharusnya pemerintah bukan hanya berkoar, pemerintah bukan hanya berbicara kita akan menjadi bangsa maju, bangsa emas di 2045. Tapi tidak ada langkah konkret untuk menyiapkan itu. Seharusnya kalau ada pemerintahan yang nonton, seharusnya pemerintahan juga memberikan langkah-langkah konkretnya, memberikan kontribusi terbaiknya untuk bangsa-bangsa hari ini. Kalau kita bicara misalnya pemerintah sudah melakukan A, B, C, dan D, mana buktinya? Apa kawan-kawan pemuda di SMA 1 Rembang sudah merasakan itu? Kalau saya belum. Kenapa, Kang? Kalau saya belum. Kenapa saya belum? Sekarang Indonesia maju, Indonesia emas di 2045, tapi belum ada rencana-rencana signifikan yang dimana pemuda akan diberikan ini. Kita masih jangan bicara soal itulah. Kalau saya orang bodoh gitu ya, saya bukan orang pemerintahan, saya orang bodoh yang hanya melihat dari sudut pandang yang sangat sempit. Jangan kita bicara tentang masa depan. Hari ini juga kita masih bicara ideologi. Kita masih bicara Pancasila dan lain sebagainya. Kalau permasalahan itu belum selesai, maka saya yakin Indonesia emas ini tidak akan tercapai. Negara maju mana? Negara berhasil mana? Yang masih memikirkan ideologinya di 70 tahun, di 75 tahun kemerdekaannya. Jepang, Belanda, Prancis, Malaysia, Timur Leste, Brunei. Apakah mereka masih mempermasalahkan itu? Maka menurut saya pemerintah harus konkret menyiapkan apa yang harus disiapkan seperti program-program yang harus disiapkan untuk pemuda ini. Bukan hanya kita bisa hanya berbicara dan berbicara. Karena menurut saya percuma protes tanpa kita memberikan sesuatu jalan keluar. Kalau tadi Dimas tanya gimana caranya, berikan ruang-ruang pemuda. Bukannya cita-cita bangsa, tujuan bangsa dalam Undang-Undang 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sepakat? Sepakat? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas tertuang dalam Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar negara kita. Tapi pada saat kawan-kawan mulai bergerak, kawan-kawan mulai berpikir kritis terhadap pemerintahan, kita dibungkam. Apakah itu yang mencerminkan kehidupan, mencerdaskan kehidupan rakyat? Rakyat sekarang sudah cerdas, jangan dibodoh-bodohi. Dan ini juga tugas kita pemuda, bahwa kekurangan-kekurangan di pemerintahan sekarang harus kita bisa perbaiki. Harus kita perbaiki di 10 tahun ke depan. Dengan cara apa? Mungkin kawan-kawan sekarang misalnya kawan-kawan yang aktif di organisasi atau kawan-kawan yang hanya sekolah atau apapun, tidak usah khawatir. Semuanya akan ada pada waktunya. Jangan berpikiran bahwa saya mah bukan siapa-siapa, saya tidak bisa merubah
pemerintahan, saya tidak bisa berubah negara, tidak bisa merubah pemerintahan. Tapi percayalah kawan-kawan, di dalam diri kawan-kawan suatu saat akan muncul bahwa kawan-kawan adalah pemimpin. Dari setiap kita adalah pemimpin. Amin. Kita adalah pemimpin dari keluarga kita nantinya, kita akan memimpin diri kita sendirinya, dan kita akan memimpin bangsa ini ke depannya. Dan kita harapkan pemuda yang hari ini nonton nih, atau pemuda yang hari ini ada di sini, bisa sama-sama untuk memajukan bangsa ke depannya. Amin. Tadi Kang katakan kan rakyat jangan dibodoh-bodohi. Contoh rakyat dibodoh-bodohi itu kayak gimana Kang? Kalau kita bicara seperti itu, mungkin kalau rakyat dibodoh-bodohi seperti misalnya sekarang banyaklah politikus besar gitu kan. Kalau kita lihat di TV One gitu ya, kalau saya gitu kan, orang bodoh lihat di TV One, birokrat besar masih mempermasalahkan hal-hal yang sudah tidak bisa dipermasalahkan menurut saya, seperti ideologi Pancasila dan lain sebagainya. Rakyat itu sudah pintar, rakyat sudah bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk. Dan menurut saya apa yang dikatakan tidak berbobot. Karena kenapa tidak berbobot? Karena menurut saya ideologi Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar 1945 sudah final, bukan untuk diperbincangkan lagi. Kalau sekarang misalnya kita masih ribut itu dan kita melibatkan pemuda untuk meributkan hal itu, ya itu menjadi pembodohan untuk pemuda-pemuda bangsa ini. Oh, oke. Langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Akang, ada gak semangat juang kemerdekaan yang bisa diimplementasikan pada saat ini? Semangat juang kemerdekaan yang bisa diimplementasikan pada saat ini. Setelah 4 abad lalu mungkin ya, semangat juang apa yang bisa diimplementasikan pada saat ini? Banyak sekali. Yang pertama adalah keberanian. Dulu pahlawan kita berani untuk melawan penjajah. Kenapa kita bisa menang? Karena kita berani melawan. Maka untuk pemuda saat ini apa yang bisa ditiru? Keberaniannya. Kita harus berani mengeksplor diri kita. Kita harus berani mengeksplor kemampuan kita. Kita harus berani mengekspos apa yang bisa menjadikan kita sebagai seseorang. Kadang termasuk saya, sedikit cerita, saya waktu kelas 10 sangat takut untuk berbicara di depan orang banyak. Insecure Kang? Insecure boleh lah. Insecure karena saya kira saya tidak punya apa-apa. Tapi saya teringat pesan salah satu mentor saya, Septian Dwi Priyatmoko. Beliau bilang gini, setiap kalian adalah pemuda, setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian berhak mendapatkan apa yang kalian akan dapatkan di masa depan. Dari situ saya berpikir, oh iya, saya harus berani menggali apa yang saya punya untuk ditonjolkan, dan itu akan menjadi kelebihan kita. Kadang mungkin banyak teman-teman di sini atau teman-teman yang sedang menyaksikan lewat siaran Zoom ini, saya punya sesuatu, tapi saya nggak berani untuk mengeksplor itu. Karena mungkin saya takut disebut aneh, saya takut disebut mahiwal budak teh cenah. Tapi percayalah kawan-kawan bukan aneh, tapi kawan-kawan unik. Dan banyak orang-orang unik hari ini viral. Banyak orang-orang unik hari ini viral. Kawan-kawan yang misalnya bergelut dengan, saya banyak mengikuti kegiatan di SMA 1 Lembang ya. Waktu saya dulu sekolah, waktu kawan-kawan kelas 10, banyak jiwa-jiwa kawan-kawan yang luar biasa. Lewat kesenian, lewat editing video dan lain-lain. Kalau kawan-kawan misalnya lewat band, saya tuh bisa main gitar, saya tuh bisa nyanyi, tapi saya takut gitu. Karena saya takut disebut aneh, takut disebut apa. Enggak kok. Kita contoh balik lagi contoh yang tadi lah, Fish gitu kan. Bisa membuka mata pemuda bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Fish juga bisa lewat band. Kenapa kawan-kawan tidak? Terus mungkin kawan-kawan yang mungkin cewek-cewek ya. Cewek-cewek banyak teman-teman saya yang misalnya suka make up gitu ya. Daripada make up di rumah sendiri gitu kan. Hapus lagi, kan nggak ada kerjaan ya kalau kata saya mah.
Lebih baik teman-teman bikin konten, Vlog. bikin vlog kan bagus juga gitu. Untuk apa? Untuk menginfluence teman-teman yang lain, agar bisa berkarya. Teringat pesan salah satu guru bangsa kita, Pramudia Anantatur. Kalau teman-teman tahu bukunya Bumi Manusia difilmkan. Beliau berkata, berkaryalah sampai mendunia. Karena berkarya bukan hanya pekerjaan untuk sekarang, tapi berkarya adalah pekerjaan untuk keabadian. Maka jangan takut berkarya, kita harus berani berkarya, mengeksplor diri kita seluas-luasnya untuk menuju keabadian. Karena percayalah, karya sekecil apapun akan abadi setidaknya di ingatan kita dan di nurani kita. Maka pesan untuk yang pertama yang bisa diimplementasikan ya jelas, keberanian untuk mengeksplor diri, keberanian untuk mengekspos apa yang menjadi kelebihan-kelebihan kita. Mungkin yang selanjutnya yang bisa diimplementasikan adalah semangat pantang menyerah. Banyak setelah kita berkarya, karya kita di awal tidak seperti apa yang kita inginkan. Kadang hasil yang kita tuai di awal-awal tidak semaksimal apa yang kita inginkan. Dulu pejuang kita juga sama. Kemerdekaan tuh nggak instan. 3 abad setengah kita dijajah Belanda. 3 abad setengah kita melakukan perlawanan. Tapi setelah itu baru kita bisa merdeka. Dan sama kayak teman-teman, jangan berharap ada sesuatu yang instan dalam berkarya. Berkarya untuk keabadian tidak hanya sebatas 1 hari 2 hari viral, tidak. Tapi kita harus melakukan proses untuk berkarya. Kita belajar dari karya-karya yang sudah kita dapat. Misalnya kita belajar berkarya nih, 1 hari nggak ada viewers, 2 hari, 3 hari, maka Trending. apa nih yang salah gitu kan? Apa nih yang harus diperbaiki? Semangat pantang menyerah itu yang harus kita bangun. Saya punya kawan, beliau bergelut di dunia wirausaha. Saya punya 2 role model nih. Yang satu, beliau tekun dan semangat juangnya tinggi. Beliau memperbaiki sampai akhirnya sampai kepada apa yang beliau inginkan. Tapi ada teman saya, kawan saya juga, yang salah satunya, beliau ingin sesuatu. Pada saat beliau ingin sesuatu, beliau merencanakan itu, beliau membuka usaha itu, tapi setelah 2 minggu usahanya gitu-gitu aja, udah nggak rame, udah nyerah. Dan ini role model teman saya yang satu ini, beliau bisa survive karena apa? Karena beliau belajar dari karya-karya sebelumnya. Apa nih yang salah? Evaluasi, perbaiki. Itu pun dengan kita. Kadang kita semangat pantang menyerahnya nggak ada. Termasuk saya mungkin ya. Banyak proyek-proyek yang hanya berhenti di tengah jalan karena udahlah nyerah, ini nggak akan jadi, ini nggak akan apa. Yang ketiga adalah semangat gotong royong. Jelas semangat gotong royong ini adalah salah satu hal yang luar biasa bahwa Indonesia merdeka karena kita gotong royong. Semboyan kita juga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Yang saya tafsirkan bahwa itu sama-sama gotong royong, sama-sama tolong menolong, gitu. Kadang banyak teman-teman yang salah tafsir gitu ya. Semboyan Indonesia teh sekarang bukan Bhinneka Tunggal Ika cenah Kang. Bhinneka Tunggal Teunggeul cenah sekarang mah. Sedian eta mah sedian. Nah, semangat gotong royong ini harus kita up lagi. Kenapa harus kita up lagi? Karena dengan gotong royong bersama-sama kita kuat. Kalau kata pemerintahan, tagline-nya pemerintahan tahun kemarin atau beberapa bulan kemarin pada saat COVID ini sedang marak-maraknya, pemerintah mengeluarkan bersama-sama kita kuat. Dan itu memang benar. Bersama-sama kita kuat. Kita akan kuat bila bersama-sama. Kita cari contoh kasus. Pada saat COVID, banyak gerakan-gerakan pemuda yang membantu kelangsungan kehidupan kawan-kawan yang kurang mampu di jalan.
Kalau kita di Lembang aja ya, kita muter, banyak kawan-kawan yang bagi-bagi sembako. Dan itulah yang bisa buat kawan-kawan yang mungkin waktu itu saya bingung besok akan makan apa, saya bingung besok masih hidup atau tidak. Karena gotong royong ini, karena semangat persatuan ini, mereka bisa survive, mereka bisa hidup sampai sekarang. Dan ini juga yang membuat Indonesia kuat, karena Indonesia masih bersatu. Jadi menurut Akang, apa yang harus ditanamkan oleh pemuda Indonesia agar mempunyai keberanian, pantang menyerah dan gotong royong, Kang? Yang harus ditanamkan semangat implementasi untuk masa depan. Kenapa semangat implementasi untuk masa depan? Karena kalau kita misalnya berorientasinya untuk masa segini, pantang menyerah itu pasti datang. Kayak misalnya kita jualan kita nggak laku. Kalau untuk hanya masa kini, kita bakal berhenti jualan. Tapi kalau untuk masa depan, kita akan belajar. Pada saat kita gagal, kita akan evaluasi agar di masa depan kita tidak melakukan kesalahan yang sama dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu untuk apa? Untuk mencapai kesuksesan. Dan kawan-kawan, saya bicara seperti ini bukan saya sudah berhasil, tapi saya juga sedang mencoba. Karena ada satu hal yang saya selalu pegang, waktu itu Ustadz General Amsyah yang bilang ke saya bahwa hidup itu memberi dan menerima. Apa yang kawan-kawan beri akan kawan-kawan terima. Apa yang kita beri di saat ini akan kita terima di masa depan. Sama dengan berkarya. Kalau kita memberikan karya terbaiknya hari ini, nanti juga di masa depan mungkin kita akan diberikan karya terbaik yang akan membawa kita ke jalan kesuksesan. Terus menurut Kang Bintang, langkah konkret apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mengubah pola pikir para pemuda agar Indonesia emas pada tahun 2045 benar-benar bisa terwujud? Langkah konkret pemerintah salah satunya adalah melibatkan siswa, melibatkan mahasiswa, melibatkan pemuda dalam perancangan kegiatan-kegiatan yang akan membangkitkan semangat pemuda untuk mewujudkan Indonesia emas. Kalau kita bicara sampai hari ini, kenapa banyak permasalahan di negeri ini, salah satunya RUU KUHP, RUU KPK dan lain-lain, karena kurang terlibatnya masyarakat, kurang terlibatnya mahasiswa, kurang terlibatnya siswa atau pemuda dalam pembentukannya. Maka langkah konkret yang harus cepat-cepat disuarakan atau cepat-cepat digalangkan adalah pelibatan semua golongan, semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia untuk sama-sama ini. Kalau tadi saya lihat di sebelumnya ada Kang Rian Firmansyah, DPR RI Komisi 10 Pendidikan, Sejarah dan Olahraga. Kalau beliau nonton, saya juga berpesan, mari libatkanlah pemuda-pemuda, ajak kami audiensi, ajak kita semua audiensi. Karena kalau menurut saya, pemikiran-pemikiran kawan-kawan, pemikiran pemuda-pemuda, jangan kita jauh-jauh dulu pemikiran pemuda yang ada di luar sana. Pemikiran kawan-kawan yang ada di SMA 1 Lembang ini luar biasa. Dan sayang kalau tidak dimanfaatkan sedemikian rupa. Maka kalau Kang Rian nonton, Assalamualaikum Kang. Maka libatkanlah pemuda-pemuda daerah Lembang ini untuk sama-sama membangun negeri ini untuk menuju Indonesia Emas 2024. Baik Kang, sekarang lebih mengkerucut ya. Apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah SMA yang bisa kita katakan dunia yang lebih nyata dan beragam? Aduh, bingung ya. Bingung, saya baru 2 tahun lulus dari SMA. Kalau bicara tentang itu, mungkin saya belum berkompeten kalau bicara tentang itu. Tapi setidaknya saya 2 tahun lebih dulu lah dari teman-teman gitu keluar dari SMA. Pada saat keluar dari SMA, yang pertama saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Jujur, waktu di SMA saya nggak pernah berpikiran seperti itu. Kalau saya di SMA mah banyak mainnya. Bukan banyak maunya ya? Bukan banyak maunya. Kalau banyak maunya mah Dimas. Kalau saya banyak mainnya di SMA. Kesaksian nama Bu Dwi. Saya banyak mainnya di SMA. Nggak terlalu berpikir bahwa saya
harus seperti apa. Tapi pada saat keluar dari lingkungan SMA kita dihadapkan dengan dunia yang lebih nyata. Bener kata Dimas, dunia yang lebih nyata. Kenapa dunia yang lebih nyata? Oh iya nih, kehidupan kita tuh nggak bisa gini-gini aja. Kita harus ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan sampai hari ini pun saya melakukan hal seperti itu. Sekali lagi, implementasi pada masa depan adalah yang utama. Kenapa? Kalau kita misalnya hanya untuk hari ini atau besok, ngapain juga. Tapi kalau kita berorientasi pada masa depan, maka oh iya ya, kita tuh harus seperti ini, kita tuh harus gini, harus gini. Kalau tips saya untuk menghadapi masa depan, ingat waktu itu saya pernah berdialog dengan Pak Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta pada saat itu. Beliau bilang bahwa kehidupan adalah step-step masalah. Setiap kehidupan pasti menemukan masalah. Tapi bagaimana caranya kita mempersiapkan agar kita bisa melewati masalah itu dan menemukan masalah baru. Maka tips dari saya untuk kawan-kawan yang sekarang nih kelas 12, persiapkanlah masa depan untuk kita mau gimana gitu. Apalagi untuk mau kuliah nih, kadang mungkin teman-teman yang di sini juga kalau saya tanya mau kuliah kemana gitu kan, masih bingung ya. Dan itu juga yang terjadi sama saya. Saya juga waktu itu masih bingung kuliah kemana, sampai H-2 UTBK saya masih bingung saya mau kuliah kemana. Dan itu adalah menurut saya adalah blunder besar di kehidupan saya. Jadi jangan sampai kawan-kawan yang sekarang kelas 12 melakukan hal yang sama. Kawan-kawan masih punya waktu beberapa bulan ke depan untuk mempersiapkan itu. Yang pertama, jangan terlalu kita bicara soal yang jauh-jauh, tapi bicara yang lebih dekat, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah ini, masalah yang akan muncul. Pertama, kebingungan masuk kuliah. Kedua, kebingungan udah kuliah ngapain. Sama Dimas juga masih bingung, Kang. Iya, persiapin nih. Harus. Ada lagi atau udah? Udah cukup. Masih ada? Langsung aja. Masih ada pertanyaan dari Dimas? Enggak? Masih ada sih. Boleh. Tapi Boleh. langsung aja ke yang nanya. Ada yang nanya, Kang, dari Kang Bagia Nur Pandira. Dari kelas 12 MIPA 2 ya. Perihal nasionalisme adalah keharusan saat kita bicara konsep yang besar, gagasan yang luas untuk terlebih dahulu menjabarkan apa itu nasionalisme terlebih dahulu. Lalu apa itu nasionalisme? Kemudian dari sisi mana saja yang harus kita perhatikan? Apakah selalu ekonomi, politik, pendidikan, agama? Karena ada saat ini dengan tajamnya orang yang bicara tentang ekonomi dibungkam, pemuda yang bicara politik dianggap remeh, pemuda yang bicara pendidikan dibilang tidak tahu apa-apa, dan pemuda yang bicara agama dituduh radikal. Maka apa itu nasionalisme sesungguhnya? Minum dulu ya. Tambahan, apa pesan penting untuk pemuda menurut Kang Abin? Makasih Bagia. Semoga bahagia. Oke. Kalau saya tangkap, apa itu nasionalisme? Saya kira nasionalisme bukan hal yang neko-neko. Nasionalisme bukan hal yang bisa kita perdebatkan. Nasionalisme, kalau kata dosen saya, Profesor Dr. Rusli, bilang nasionalisme itu apa sih? Pada saat saya bilang nasionalisme adalah jiwa kita terhadap nasional, beliau bilang salah. Yang paling simpel di nasionalisme yang beliau tafsirkan adalah nasionalisme adalah kecintaan kita terhadap bangsa, kecintaan kita terhadap bangsa kita, dan bagaimana kita memajukannya. Itu semangat nasionalisme. Nasionalisme bukan hanya sebagai misalnya kita hormat setiap ada bendera, setiap kita menghargai jasa pahlawan, tapi nasionalisme adalah cintanya. Cinta terhadap tanah airnya. Tapi bukan hanya tanah airnya. Karena kalau kita cinta tanah airnya, emas, intan, dan berliannya dicintai orang asing. Kita cinta tanah airnya, makanya kita kena banjirnya, kena longsornya. Report. Yang kena emas, intan, berliannya orang-orang Amerika. Makanya yang harus ditanamkan menurut saya nasionalisme adalah cinta. Cinta terhadap bangsa kita. Cinta terhadap semua yang ada di dalamnya.
Kalau tadi bicara soal nasionalisme, aspek apa saja yang harus diperlihatkan atau kita lihat, apakah ekonomi, politik, budaya, agama, dan lain sebagainya. Karena tadi kata Kang Bagia, banyak politikus-politikus atau apapun yang membungkam pemuda-pemuda yang berbicara, seakan-akan pemuda itu dianggap tidak tahu apa-apa. Maka pesan saya untuk orang-orang seperti itu, suatu saat beliau akan sadar bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Presiden Soekarno, 10 pemuda bisa mengguncang dunia, hari ini bisa diimplementasikan atau terpancarkan lewat opini-opini, pemikiran-pemikiran pemuda. Kalau misalnya pemuda-pemuda yang masih berbicara soal pendidikan, berbicara soal ekonomi, berbicara soal budaya, agama, masih dibentur-benturkan dengan politik, maka yang harus kita lakukan lawan dengan cara apa? Dengan cara pemikiran-pemikiran kita, pemikiran-pemikiran pemuda yang visioner. Kalau Kang Bagia tadi tanya masalah apa yang harus tadi pertanyaan tadi kedua, masalah apa yang harus diperbaiki, itu teh ya sikap gotong royong itu. Bukan hanya di tataran pemuda, tapi di tataran elit pemerintahan juga. Kalau tadi Kang Bagia bilang banyak yang bicara pendidikan dianggap tidak tahu, yang bicara agama dianggap radikal. Karena menurut saya orang-orang seperti itu tidak open-minded, tidak berpikir secara luas. Tapi banyak juga orang-orang pemerintahan, birokrat-birokrat besar yang tidak skeptis, yang pikirannya terbuka. Maka bagaimana caranya agar kita bisa seperti apa? Bisa menampung aspirasi pemuda. Kalau kita misalnya bicara sekarang kita teriak-teriak terhadap pemerintahan, pemerintah harus seperti ini, pemerintah harus seperti ini, kita sudah lakukan itu. Tapi kalau pemerintah tidak mendengar, berarti apa yang bisa kita lakukan? Kita yang akan menggantikannya 10-20 tahun ke depan. Maka pada saat kita menggantikannya, kita nggak boleh seperti itu. Kalau bicara tadi soal pendidikan, yang dikomersilkan oleh pemerintah, saya sepakat bahwa kalau kawan-kawan mengikuti Mata Najwa, banyak presiden-presiden mahasiswa yang dibungkam suaranya oleh suara-suara politik. Dan itu menurut saya nggak nyambung ya. Kita bicara pendidikan, kita bicara kemajuan bangsa, dilawan oleh narasi-narasi politik. Begitu pula dengan ekonomi, apalagi dengan agama. Sekarang banyak orang yang bicara tentang agama dianggap radikal. Salah satunya ada kawan saya, Muhammad Aurial Ojak, kawan saya di OSIS juga waktu dulu. Beliau sekarang aktivis di AILA, aktivisnya RUU PKS. Pada saat beliau berkata di depan Komisi 8, banyak Komisi 8 yang berkata bahwa ini anak radikal. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal substansi dan isi, menurut saya kawan saya lebih bersubstansi dan berisi dibanding Komisi 8 yang hanya bicara soal penerapan dan pembuatan. Kalau pesan saya kepada kawan-kawan yang seperti itu, jangan pernah takut untuk melawan, karena keadilan di atas keadilan, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Jadi menurut saya kalau ada hal-hal yang seperti itu, kita cukup, kalau Ustadz Zeno bilang dulu, kita punya 2 tangan untuk menutup telinga kita dan terus maju ke jalan yang benar. Kita nggak bisa nutup banyak mulut orang, tapi kita bisa tutup telinga kita dan terus maju ke jalan yang paling benar. Tapi tetap jalan yang paling benar bukan jalan paling benar untuk kita bicarakan, misalnya jalan yang paling benar untuk kita hanya sendiri saja. Tapi juga harus ada pertimbangan lain, jalan yang paling benar ini. Pertimbangan dari guru, pertimbangan dari bacaan kita. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang senantiasa belajar dan mengambil masukan-masukan dari orang lain. Cukup Kang, segitu aja.
Semoga Kang Bagia puas lah dengan jawabannya. Ada pertanyaan lagi Kang dari Kang Bimo, pasti tahu lah ya Kang Bimo. Dengan keadaan dan kemampuan anak muda Indonesia sekarang, gimana caranya agar anak muda di Indonesia bisa terus serta dalam membangun negeri ini saat memasuki era bonus demografi 2030 mendatang Kang? Terima kasih. Ngomong-ngomong Kang Bimo dari 12 IPA 7 ya. Menarik. Bagaimana caranya? Sebenarnya simple. Bagaimana caranya? Pada saat pemerintah membuka masa demografi itu, maka pemerintah membuka lubang sebesar-besarnya untuk kita ambil bagian di situ. Ambil bagian dalam artian kita mengambil bagian dengan cara-cara kita, dengan karya-karya kita. Bagaimana sih kita bisa mengambil bagian? Yaitu dengan karya-karya kita. Kalau misalnya kita punya karya, sesuatu yang bisa dibuat karya, maka buat dulu aja impact-nya, tapi pemikirannya, impact-nya buat masa depan Indonesia. Jadi sekecil apapun karya itu, percayalah itu sangat membantu kemajuan bangsa ini. Maka saya mendorong untuk kawan-kawan sekalian untuk berkarya. Karena karya ini bisa membantu apa? Membantu kemajuan Indonesia ini. Gitu mungkin Kang Bimo. Semoga Kang Bimo juga puas dengan jawabannya. Ini Kang, pertanyaan terakhir kayaknya ya. Boleh. Dari Kang Pragnadiwa dari 12 IPA 1. Oke. Kang Abin, bari tumaros Enggak. Kang, Diwa. Bagaimana cara menghentikan kebiasaan para calon pejabat yang pada saat sebelum pemilihan memberikan visi misi yang meyakinkan kesejahteraan masyarakat? Namun, pada saat telah terpilih, visi misinya melenceng. Dana untuk masyarakat nyasar di sakunya sendiri. Bagaimana itu Kang? Karena tak sedikit para pejabat yang seperti itu. Dan tidak menutupi kemungkinan kalau para pejabat tidak memperkaya dirinya sendiri, Indonesia akan menjadi negara kaya yang benar kaya diolah oleh negara sendiri, bukan investor asing. Saya sepakat dengan pertanyaan Diwa. Salah satu RU yang sedang bermasalah, Omnibus Law, adalah salah satu RU yang juga membuka gerbang selebar-lebarnya untuk investasi. Tapi Said Didu, Rizal Ramli berkata bahwa sebenarnya tidak perlu dibuka seperti itu, karena negara kita bukan negara yang tergantung pada ekspor dan impor, tapi negara kita adalah negara yang bergantung pada dirinya sendiri karena konsumsi di negara itu yang tinggi. Bagaimana caranya? Saya nggak bisa ngasih tips, nggak bisa ngasih tahu gimana caranya, soalnya saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu nih si politikus ini teh bener atau enggak nanti visi misinya akan jalan atau enggak. Tapi yang kita bisa pastikan bagaimana caranya, bagaimana kita mendalami para calon tersebut. Visi misinya bakal gimana sih track recordnya? Karena kalau kata pepatah, kalau kata ayah saya, air tidak akan turun ke bawah, air tidak akan turun ke atas. Kayak seperti ini. Kalau dulunya seperti ini, maka nantinya akan seperti ini. Maka memilah dan memilih, apalagi kawan-kawan sudah punya hak pilih, adalah hal yang terpenting. Bagaimana teman-teman memilih wakil-wakil kawan-kawan di sana, di DPR RI, di DPR RD, agar menjadi sebaik-baiknya Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Pengkhianat Rakyat. Maka gimana caranya? Kita yang harus memilih dengan baik. Untuk saat ini. Untuk kedepannya, kita yang harus jadi pemimpin. Kawan-kawan yang harus menjadi pemimpin. Agar kawan-kawan yang tidak... Saya yakin kalau kawan-kawan hari ini berbicara seperti itu, bertanya seperti itu, kawan-kawan tidak akan melakukan hal yang sama di masa yang akan datang. Amin. Maka kawan-kawan yang harus jadi pemimpin, kawan-kawan yang harus tidak melakukan hal itu. Karena kalau kita merubah orang sangat sulit, karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Yang hanya tahu isi hati seseorang adalah Yang Maha Kuasa. Tapi kita sendiri bisa melakukan hal itu. Kita sendiri bisa melakukan hal yang besar itu dengan
keyakinan diri kita sendiri. Maka kalau saya ke Diwa, salah satu atlet SMA Negeri 1 Lembang ya. Kalau saya bicara ke Diwa, sekarang susah untuk merubah mereka. Tapi gimana cara kita untuk merubah kita? Kalau kata Rasul, berdakwah itu ada 3. Yang salah satunya adalah mengingkari dengan hati dan mencontohkan dengan perbuatan. Ingkari dengan hati, contohkan dengan perbuatan. Pemuda-pemuda di sini, pemuda-pemuda yang sekarang lagi nonton di Zoom, harus tahu nih. Harus tahu gimana caranya. Dan mencerminkan itu. Biar apa? Biar birokrat yang kemarin visi misi, tapi uangnya jadinya ke saku pribadi, biar mereka malu dengan apa yang kita perbuat. Seperti itu mungkin Kang Dimas. Oke, Kang Pragna, semoga puas juga dengan jawabannya. Oke Kang, kayaknya cukup segini aja ya Kang ya. Oke. Karena waktunya udah lewat juga, terus minta maaf ke yang udah nanya tapi nggak kejawab ya. Oh, banyak yang nanya. Terima kasih teman-teman yang nanya. Kalau teman-teman mau bertanya atau mungkin berdiskusi lebih lanjut, bisa di media sosial atau ketemu saya langsung di SMA atau dimanapun, di kontak aja di IG-nya. Kalau nggak tahu nanti tanya ke pengurus OSIS. Nanti di tag. Oke, closing statement ada nggak? Oh, ada. Udah ya, Dimas sebenarnya masih pengen ngomong berbincang-bincang sih, tapi kayaknya yang di rumah udah males ya. Udah ada yang rebahan, udah ada yang matiin kamera. Udah meni lama cenah. Gak seru cenah. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.